Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan soal fungsi komposisi. Kita mulai soal nomor 1. Berikut pernyataan yang benar mengenai fungsi komposisi kecuali kita cek satu persatu. Kita cari pernyataan yang salah karena dia tanya kecuali. Yang A, fungsi baru yang terbentuk dari dua atau lebih fungsi. Ini benar ya. Adalah komposisi terbentuk dari dua atau lebih fungsi, misalnya fx dan gx. Yang B, fungsi komposisi tidak memenuhi sifat komutatif. Ini juga benar karena sudah kita coba f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx kecuali salah satu fungsinya adalah identitas, baru dia akan sama. Yang C, dilambangkan dengan f bundaran g. Ya, ini juga benar, lambang dari komposisi adalah bundaran ya, f bundaran g. Yang D, f bundaran g ialah fungsi f dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian g. Nah, ini terbalik ya, seharusnya kalau f bundaran gf fungsi g dulu yang dikerjakan baru kemudian fungsi f. Jadi pernyataan yang benar kecuali pernyataan yang D. Kemudian soal nomor 2, diketahui fungsi x adalah 5 ditambah 2x dan fungsi gx adalah x ditambah 2, ditanya g bundaran f untuk x. Nah, ini soalnya fungsi x adalah 5 tambah 2x, gx x tambah 2, dan ditanya g bundaran fx. Kita coba jawab ya. Jadi karena yang ditanya adalah g bundaran fx, maka yang kita selesaikan dulu atau yang kita masukkan dulu itu adalah fungsi fx, atau kita tulis dengan g dalam kurung fx. Nah, ini berarti yang kita substitusikan terlebih dahulu adalah fx-nya. Lihat bahwa fx-nya adalah 5 ditambah 2x. Nah, ini kita tulis jadi g dalam kurung fungsi x-nya adalah 5 ditambah 2x. Nah, untuk dalam pemikiran kita bahwa kalau gx adalah x ditambah 2, maka jika x-nya kita ganti dengan a, maka g a itu adalah a ditambah 2 karena x-nya berubah jadi a. Setelah kita mau cari g dalam kurung 2, maka hasilnya adalah x-nya diganti 2, jadi 2 ditambah 2. Jadi kalau misalnya kita mau tahu g di dalam kurung 5 ditambah 2x itu berapa? Jadi x-nya kita ganti dengan 5 ditambah 2x. Jadi gx adalah x plus 2, maka x-nya ganti dengan 5 ditambah 2x ditambah 2. Kayak tadi ya, x kalau a plus 2, kalau 2 plus 2. Kalau g 5 plus 2x, 5 plus 2x plus 2. 5 ditambah 2 itu 7, jadi 7 ditambah 2x, maka jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 3, diketahui fungsi x adalah 6 dikurang x dan fungsi hx adalah x kuadrat tambah 2. Maka, nah ini ada 3 pernyataan. Ini adalah pilihan ganda kompleks, jadi bisa lebih dari satu jawaban. Kita akan cek satu persatu mana pernyataan yang benar. Oke, tadi ya, fungsi x adalah 6 dikurang x, fungsi hx adalah x kuadrat ditambah 2, maka pernyataan yang A, f bundaran hx sama dengan 4 min x. Kita coba cek apakah pernyataan A itu adalah benar. Yang A ya, jadi f bundaran hx sama dengan, berarti h-nya dulu yang kita substitusikan, berarti f dalam kurung hx. Kita lihat bahwa fungsi hx-nya adalah x kuadrat ditambah 2. Kita masukkan fungsi tersebut, jadi sama dengan f di dalam kurung adalah
X kuadrat ditambah 2. Kemudian X kuadrat plus 2 kita substitusikan ke fungsi X. Fungsi X-nya adalah 6 dikurang X. Jadi posisi X adalah setelah tanda kurang. 6 dikurang X. Jadi kita tuliskan dulu sama dengan 6 dikurang. Nah, posisi X kita gantikan dengan yang di dalam kurung, yaitu X kuadrat plus 2. Oke, sekarang tinggal kita buka kurungnya. Hati-hati dengan tanda ya. Min ketemu dengan X kuadrat itu min X kuadrat. Nah, min dikalikan dengan plus 2 hasilnya minus 2. Oke, 6 dikurang 2 adalah 4 dikurang X kuadrat. Karena X kuadrat nggak ada temannya ya. Maka dapat kita lihat bahwa pernyataan A ini adalah salah. Karena di soal pernyataannya adalah 4 dikurang X ya, bukan 4 dikurang X kuadrat. Oke, kita lanjutkan yang B. Yang B itu ditanya adalah F bundaran H untuk X-nya adalah 2. Tadi kita sudah peroleh bahwa F bundaran H untuk X adalah 4 dikurang X kuadrat. Jadi kalau F bundaran H 2 tinggal kita gantikan X-nya dengan 2. Tulis dulu 4 dikurang. Nah, itu ada X kuadrat, berarti buka kurung. X-nya aja yang kita ambil. Buka kurung dan tetap ada kuadratnya. Kita isikan bahwa X-nya diganti dengan angka 2. Maka kita peroleh sama dengan 4 dikurang 2 dikuadratkan adalah 4. Jadi hasilnya adalah 0. Kita cek di soal F bundaran H2 sama dengan 0 dan pernyataan B adalah benar. Terakhir yang C, pernyataannya adalah F bundaran H1 tidak sama dengan H bundaran F1. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa dalam fungsi komposisi tidak memenuhi komutatif. Jadi F bundaran Hx tidak sama dengan H bundaran Fx. Tentunya F bundaran H1 tidak sama dengan H bundaran F1. Karena kedua fungsi tidak ada yang identitas. Maka pernyataan C benar. Maka jawabannya adalah B, C benar. Kemudian soal nomor 4. Diketahui fungsi X adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 7. Fungsi Gx adalah 2X ditambah 2. Maka yang ditanya adalah F bundaran G untuk X sama dengan minus 1. Oke, kita tahu ya bahwa kalau dalam kurungnya angka maka gantikan X dengan minus 1. Jadi untuk soal ini akan lebih mudah, akan lebih cepat penyelesaiannya jika kita langsung gantikan saja X-nya dengan minus 1. Jadi F bundaran G min 1, tuliskan F dalam kurung G dalam kurung min 1 kan. Nah, jadi nggak perlu mencari F bundaran Gx, tapi min 1-nya langsung kita masukkan ke fungsi Gx. Lihat posisi X ada di setelah angka 2 ya, 2X ditambah 2 di dalam fungsi Gx. Jadi kalau Gx adalah 2X ditambah 2, maka kalau ditanya G dalam kurung min 1, X-nya kita ganti dengan min 1. Jadi 2 dikali min 1 ditambah 2, hasilnya adalah minus 2 ditambah 2, hasilnya 0. Jadi tinggal kita masukkan saja G min 1-nya. G untuk min 1-nya adalah 0. Nah, kemudian 0 kita masukkan lagi ke fungsi X. Lihat fungsi X adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 7. Jadi kalau Fx adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 7, maka kalau ditanya F0, lihat posisi X, semua X kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat tambah 2 dikali 0 ditambah 7. Maka F untuk 0 adalah 7. Tinggal kita gantikan, maka F0 adalah 7. Jadi jawabannya adalah 7. Demikian pembahasan soal fungsi komposisi. Semangat,
lebih giat belajar dan perbanyak latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.